Di ambang fajar kebijaksanaan, di mana cahaya pertama kebenaran mulai menyentuh horizon jiwa, kita menemukan diri kita di persimpangan jalan antara masa lalu dan masa depan. Disinilah kita, para penganut Stoa, berdiri teguh, menghadapi angin perubahan dengan ketabahan yang tak tergoyahkan. Dalam keheningan pikiran, kita mendengar bisikan kebijaksanaan. Marcus Aurelius. Dengan semangat stoik yang tak tergoyahkan, mari kita telusuri 12 tanda yang menjadi petunjuk bagi kita untuk memutuskan semua kontak dengan seseorang demi menjaga integritas batin dan mengejar keutamaan yang tak tergoyahkan. 1. Ketika hubungan menghalangi pertumbuhan virtue, orang bijak tidak akan membiarkan dirinya menjadi budak. Seneca. Jika hubungan itu menghambat kemajuan moral atau intelektual kita, Stoik akan memilih jalan kebijaksanaan. Poin pertama dari 12 tanda yang kita bahas adalah tentang pentingnya menjaga pertumbuhan virtue atau kebajikan. Dalam konteks Stoik, virtue adalah kualitas batin yang paling penting, yang mencakup kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Seorang stoik sejati akan selalu berusaha untuk meningkatkan kebajikan ini dalam dirinya. Contoh, bayangkan seorang stoik bernama Marcus yang memiliki teman lama, Lucius. Lucius sering mengeluh dan berbicara negatif tentang orang lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebijaksanaan stoik. Marcus menyadari bahwa interaksi dengan Lucius sering membuatnya merasa terganggu dan cenderung mengikuti perilaku negatif tersebut. Dalam situasi ini, Marcus memutuskan untuk membatasi kontaknya dengan Lucius, bukan karena rasa benci, tetapi karena keinginan untuk menjaga pertumbuhan virtue-nya sendiri. Dia memilih untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang nilai dan perilakunya mendukung pertumbuhan batinnya sendiri. Dengan demikian, Marcus menunjukkan bahwa dia menghargai pertumbuhan kebajikan di atas segalanya. Bahkan, jika itu berarti harus mengambil keputusan yang sulit, seperti memutuskan hubungan dengan seseorang yang telah lama dikenalnya. Ini adalah contoh bagaimana seorang stoik menerapkan prinsip-prinsip filosofis dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan yang lebih besar. 2. Ketika kehadiran seseorang menyulut api amarah. Kemarahan adalah kegilaan sementara. Horace. Stoik mengenali dan menjauhi sumber-sumber yang memicu emosi destruktif. Poin kedua dalam panduan stoik kita menyoroti pentingnya menjaga ketenangan batin dari api kemarahan. Stoik mengajarkan bahwa kemarahan bukan hanya emosi yang tidak berguna, tetapi juga merusak, karena dapat mengganggu penilaian kita dan mendorong kita untuk bertindak dengan cara yang kita sesali nantinya. Contoh, misalkan ada seorang stoik bernama Aelia yang bekerja dengan rekan bernama Decimus. Decimus seringkali impulsif dan mudah marah, bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak penting. Aelia menyadari bahwa setiap kali Decimus marah, itu menciptakan suasana kerja yang tegang dan mengganggu ketenangan pikirannya. Sebagai seorang stoik, Aelia memilih untuk tidak terlibat dalam pertengkaran atau diskusi yang panas dengan Decimus. Alih-alih, dia memutuskan untuk menjaga jarak dan berkomunikasi dengan Decimus hanya ketika diperlukan, dengan cara yang tenang dan terkendali. Dengan cara ini, Aelia menunjukkan prinsip stoik tentang pengendalian diri dan ketenangan. Dia tidak membiarkan kemarahan orang lain mempengaruhi ketenangannya dan memilih untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan kebijaksanaan dan keberanian batinnya. Ini adalah contoh bagaimana seorang stoik dapat mengenali dan menghindari sumber kemarahan yang tidak perlu dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keharmonisan batin dan kejernihan pikiran. 3. Ketika ketergantungan timbul.
kemerdekaan adalah satu-satunya kekayaan yang tidak dapat dirampas. Epictetus. Ketergantungan yang berlebihan pada orang lain bertentangan dengan prinsip kemandirian Stoik. Poin ketiga dalam panduan Stoik, kita menekankan pentingnya kemandirian dan menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Seorang Stoik memahami bahwa kebebasan batin dan kemandirian adalah aset berharga yang memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kita sendiri. Ambil contoh seorang Stoik bernama Valeria. Dia memiliki teman baik, Flavia, yang seringkali bergantung padanya untuk membuat keputusan penting dalam hidupnya. Awalnya, Valeria senang membantu, tetapi seiring waktu, dia menyadari bahwa Flavia menjadi terlalu bergantung padanya, hingga pada titik di mana Flavia tidak lagi berusaha untuk mengatasi tantangan hidupnya sendiri. Valeria dengan bijaksana memutuskan bahwa untuk membantu Flavia tumbuh sebagai individu, dia harus mengurangi bantuan yang diberikannya. Dia mulai mendorong Flavia untuk membuat keputusan sendiri dan menghadapi konsekuensinya. Valeria tidak memutuskan hubungan sepenuhnya, tetapi dia memberikan ruang yang cukup bagi Flavia untuk mengembangkan kemandirian dan kekuatan batinnya sendiri. Dengan demikian, Valeria menunjukkan prinsip Stoik tentang pentingnya kemandirian. Dia membantu Flavia tidak dengan terus-menerus memberikan dukungan, tetapi dengan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang sendiri. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali dan mengurangi ketergantungan yang tidak sehat dalam hubungan, sambil tetap menjaga rasa hormat dan dukungan terhadap pertumbuhan individu lain. 4. Ketika kebohongan menjadi norma. Kebenaran adalah mata uang yang paling berharga. Diogenes. Ketidakjujuran yang berulang adalah alasan yang cukup bagi Stoik untuk menjauh. Poin keempat dalam panduan Stoik, kita menyoroti pentingnya kejujuran dan transparansi dalam hubungan. Seorang Stoik memandang kebenaran sebagai fondasi yang tidak tergoyahkan dari kehidupan yang bermakna dan bermoral. Contoh, sebutlah ada seorang Stoik bernama Claudia yang bekerja dengan seorang kolega, Gaius. Gaius memiliki kebiasaan untuk tidak jujur dalam laporan kerjanya, seringkali memanipulasi fakta untuk menutupi kesalahannya. Claudia, yang sangat menghargai kebenaran dan integritas, merasa terganggu dengan sikap Gaius yang tidak etis ini. Claudia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mendekati Gaius dan dengan tenang menjelaskan pentingnya kejujuran, tidak hanya untuk kebaikan pribadi, tetapi juga untuk kebaikan tim secara keseluruhan. Ketika Gaius tidak mengubah perilakunya, Claudia memilih untuk melaporkan masalah tersebut kepada atasan mereka, bukan karena ingin menyakiti Gaius, tetapi karena komitmennya terhadap nilai-nilai Stoik. Dengan demikian, Claudia menunjukkan prinsip Stoik tentang kejujuran dan tanggung jawab moral. Dia tidak membiarkan ketidakjujuran Gaius merusak integritas lingkungan kerjanya dan mengambil langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi, sambil tetap mempertahankan rasa hormat dan martabat bagi semua yang terlibat. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat menghadapi ketidakjujuran dan mempertahankan nilai-nilai mereka dalam menghadapi perilaku tidak etis. 5. Ketika manipulasi menggantikan keikhlasan. Lebih baik jatuh dengan kehormatan daripada menang dengan penipuan. Aesop. Stoik menghargai keaslian dan integritas di atas segalanya. Poin kelima dalam panduan Stoik kita menyoroti bahaya manipulasi dan pentingnya keikhlasan dalam hubungan interpersonal. Seorang Stoik menghargai keaslian dan tindakan yang dilakukan dengan niat baik, bukan untuk keuntungan pribadi yang licik. Contoh, pertimbangkan seorang Stoik bernama Sextus yang memiliki rekan bisnis, Titus. Titus sering menggunakan pesona dan retorika
untuk memanipulasi Sextus agar setuju dengan keputusan yang menguntungkan Titus, tetapi tidak selalu yang terbaik bagi bisnis mereka. Sextus, yang menghargai kejujuran dan keadilan, mulai merasa tidak nyaman dengan cara Titus beroperasi. Sextus memutuskan untuk menghadapi Titus dengan tenang dan tegas, menjelaskan bahwa hubungan bisnis mereka harus didasarkan pada transparansi dan kepentingan bersama, bukan manipulasi. Ketika Titus tidak mengubah pendekatannya, Sextus memilih untuk mengakhiri kemitraan bisnis mereka untuk menjaga integritasnya dan mencari rekan bisnis yang nilai-nilainya lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik. Dengan demikian, Sextus menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Stoik tentang keaslian dan keadilan. Dia tidak membiarkan keinginan Titus untuk memanipulasi mengganggu keseimbangan dan keharmonisan hubungan bisnis mereka. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali manipulasi dan memilih untuk menjauh dari mereka yang tidak bertindak dengan keikhlasan. 6. Ketika hubungan menjadi satu sisi. Persahabatan adalah kesetaraan yang harmonis. Pythagoras. Stoik mencari keseimbangan dalam hubungan, bukan dominasi atau penundukan. Poin ke-6 dalam panduan Stoik, kita menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan. Seorang Stoik menghargai hubungan yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak memberikan dan menerima secara adil. Contoh, bayangkan seorang Stoik bernama Lucia yang memiliki teman baik, Quintus. Mereka telah berbagi banyak momen berharga, tetapi Lucia mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah menjadi satu sisi. Quintus sering meminta bantuan dan dukungan dari Lucia tanpa pernah menawarkan bantuan ketika Lucia membutuhkannya. Lucia dengan bijaksana memutuskan untuk berbicara dengan Quintus tentang pentingnya kesetaraan dalam persahabatan mereka. Dia menjelaskan bahwa hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan dalam memberi dan menerima. Ketika Quintus tidak mengakui atau mengubah perilakunya, Lucia memilih untuk mengurangi waktu yang dia habiskan dengannya, mencari persahabatan yang lebih seimbang dan saling menguntungkan. Dengan demikian, Lucia menunjukkan prinsip Stoik tentang keadilan dan keseimbangan. Dia tidak membiarkan hubungan satu sisi menguras energinya dan memilih untuk menginvestasikan waktu dan sumber dayanya dalam hubungan yang lebih sehat. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali ketidakseimbangan dalam hubungan dan mengambil langkah untuk memperbaikinya, sambil tetap menjaga rasa hormat dan kebaikan hati terhadap orang lain. 7. Ketika kritik menjadi merusak, bukan membangun. Kritik harus dilakukan dengan cara yang menunjukkan jalan ke depan. Musonius Rufus. Stoik memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan, bukan yang merendahkan. Poin ke-7 dalam panduan Stoik, kita menyoroti pentingnya kritik yang konstruktif dan membangun. Seorang Stoik memahami bahwa kritik harus digunakan sebagai alat untuk pertumbuhan dan pembelajaran, bukan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Contoh, bayangkan seorang Stoik bernama Octavia yang merupakan mentor bagi seorang pemuda, Servius. Servius yang baru memulai karirnya kadang-kadang membuat kesalahan. Octavia memberikan umpan balik, tetapi dia melakukannya dengan cara yang mendukung dan informatif, selalu menunjukkan bagaimana Servius dapat memperbaiki dan belajar dari kesalahannya. Namun, ada rekan kerja lain, Brutus, yang juga sering memberikan kritik kepada Servius. Berbeda dengan Octavia, kritik Brutus seringkali kasar dan merendahkan, tidak memberikan solusi atau bimbingan untuk perbaikan. Octavia menyadari dampak negatif yang Brutus miliki terhadap Servius dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Octavia berbicara dengan Brutus, menjelaskan pentingnya kritik yang membangun
dan bagaimana kata-kata kita dapat mempengaruhi orang lain. Ketika Brutus tidak mengubah pendekatannya, Octavia memutuskan untuk melindungi Servius dari kritik yang merusak dengan membatasi interaksi mereka dengan Brutus dan mencari lingkungan yang lebih mendukung untuk pertumbuhan Servius. Dengan demikian, Octavia menunjukkan prinsip Stoik tentang kebaikan dan pembelajaran. Dia tidak membiarkan kritik yang merusak menghalangi pengembangan Servius dan mengambil langkah untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali kritik yang merusak dan memilih untuk mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran. 8. Ketika egoisme mengalahkan kepedulian. Kebahagiaan sejati adalah menikmati kehadiran diri sendiri dan melakukan apa yang layak dilakukan. Seneca. Stoik menghindari mereka yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kebaikan bersama. Poin ke-8 dalam panduan Stoik, kita menekankan pentingnya mengatasi egoisme dan mengembangkan kepedulian terhadap orang lain. Seorang Stoik berusaha untuk hidup dengan kebajikan yang mencakup kepedulian dan empati terhadap sesama. Contoh, seorang Stoik bernama Flavius memiliki seorang teman, Cassius, yang seringkali bertindak dengan cara yang egois. Cassius cenderung memprioritaskan keinginannya sendiri dan jarang mempertimbangkan kebutuhan atau perasaan orang lain. Flavius, yang menghargai keadilan dan kebaikan, merasa bahwa perilaku Cassius tidak sejalan dengan nilai-nilai Stoik. Flavius memutuskan untuk menghadapi Cassius dengan cara yang tenang dan bijaksana, menjelaskan bagaimana tindakan Cassius mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dia menyarankan Cassius untuk merenungkan dampak tindakannya dan mengembangkan lebih banyak empati. Ketika Cassius tidak menunjukkan perubahan, Flavius memilih untuk mengurangi interaksi mereka, mencari persahabatan yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik tentang kepedulian dan kebaikan hati. Dengan demikian, Flavius menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Stoik tentang kepedulian dan empati. Dia tidak membiarkan egoisme Cassius mengganggu ketenangan batinnya dan memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang juga menghargai kebaikan dan keadilan. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali perilaku egois dan memilih untuk menjauh dari mereka yang tidak bertindak dengan kepedulian terhadap orang lain. 9. Ketika kehadiran seseorang mengganggu ketenangan. Ketenangan datang ketika Anda mengatur hidup Anda sesuai dengan kebutuhan Anda sendiri. Seneca. Stoik menghargai kedamaian batin dan akan menjauh dari sumber kekacauan. Poin ke-9 dalam panduan Stoik, kita menekankan pentingnya menjaga ketenangan batin dan menghindari gangguan yang dapat mengacaukan kedamaian pikiran kita. Seorang Stoik berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketenangan dan pertumbuhan pribadi. Contoh, seorang Stoik bernama Julia memiliki tetangga, Markus, yang sering mengadakan pesta hingga larut malam. Kebisingan dan keramaian tersebut mengganggu ketenangan Julia yang sangat menghargai kedamaian dan waktu untuk refleksi. Julia memutuskan untuk berbicara dengan Markus, menjelaskan bagaimana kebisingan tersebut mempengaruhi ketenangannya, dan meminta kerjasama untuk mengurangi kebisingan setelah jam tertentu. Markus, yang awalnya tidak menyadari dampak dari perilakunya, setuju untuk mengurangi kebisingan dan pesta berakhir lebih awal. Namun, jika Markus tidak mengubah perilakunya, Julia siap untuk mengambil langkah lebih lanjut, seperti mencari solusi alternatif, atau bahkan pindah ke lingkungan yang lebih tenang jika perlu. Dengan demikian, Julia menunjukkan prinsip Stoik tentang pentingnya ketenangan batin. Dia tidak membiarkan gangguan eksternal mengganggu kedamaian pikirannya
dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang mendukung ketenangan dan refleksi. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali dan mengatasi gangguan yang mengancam ketenangan batin mereka. 10. Ketika hubungan tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kita. Hidup sesuai dengan alam adalah hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Zeno. Stoik akan memutuskan hubungan yang tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip mereka. Poin ke-10 dalam panduan Stoik, kita menggarisbawahi pentingnya menjalani hidup yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi kita. Seorang Stoik berusaha untuk hidup dengan autentisitas, memastikan bahwa tindakan dan hubungan mereka mencerminkan kebajikan dan kebenaran. Contoh, seorang Stoik bernama Gaius memiliki seorang rekan kerja, Aulus, yang seringkali terlibat dalam praktik bisnis yang meragukan. Meskipun Aulus sukses secara finansial, cara-cara dia bertentangan dengan nilai-nilai Stoik tentang kejujuran dan integritas. Gaius, yang berkomitmen pada kebenaran dan keadilan, merasa bahwa hubungannya dengan Aulus tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang dia pegang teguh. Gaius memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia berbicara dengan Aulus, menjelaskan bahwa dia tidak bisa lagi mendukung atau terlibat dalam praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsipnya. Ketika Aulus tidak mengubah cara bisnisnya, Gaius memilih untuk mengakhiri kemitraan mereka, mencari peluang yang lebih sesuai dengan nilai-nilainya. Dengan demikian, Gaius menunjukkan prinsip Stoik tentang hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Dia tidak membiarkan kesuksesan finansial Aulus menggoda dia untuk berkompromi dengan prinsip-prinsipnya dan memilih untuk tetap setia pada kebenaran dan keadilan. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali ketidaksesuaian antara nilai-nilai pribadi dan hubungan mereka, dan mengambil langkah untuk memperbaiki situasi tersebut. 11. Ketika pengorbanan menjadi tidak seimbang. Tidak ada yang cukup bagi orang yang cukupnya adalah lebih. Hesiod. Stoik mengakui pentingnya pemberian dan penerimaan yang adil dan seimbang. Poin ke-11 dalam panduan Stoik, kita menyoroti pentingnya pemberian dan penerimaan yang seimbang dalam hubungan. Seorang Stoik memahami bahwa hubungan yang sehat melibatkan pengorbanan yang adil dan timbal balik. Contoh, seorang Stoik bernama Lucius memiliki sahabat, Cornelius, yang seringkali meminta bantuan Lucius untuk berbagai masalah pribadi dan profesional. Lucius dengan senang hati membantu, tetapi dia menyadari bahwa Cornelius jarang menawarkan bantuan atau dukungan ketika Lucius membutuhkannya. Hubungan ini mulai terasa tidak seimbang, dengan Lucius selalu memberi, sementara Cornelius hanya menerima. Lucius memutuskan untuk berbicara dengan Cornelius tentang pentingnya timbal balik dalam persahabatan mereka. Dia menjelaskan bahwa hubungan yang sehat memerlukan keseimbangan dalam memberi dan menerima dukungan. Ketika Cornelius tidak mengakui atau mengubah perilakunya, Lucius memilih untuk mengurangi waktu dan energi yang dia investasikan dalam hubungan tersebut, mencari persahabatan yang lebih seimbang. Dengan demikian, Lucius menunjukkan prinsip Stoik tentang keadilan dan keseimbangan. Dia tidak membiarkan hubungan satu sisi menguras energinya dan memilih untuk menginvestasikan waktu dan sumber dayanya dalam hubungan yang lebih sehat dan saling menguntungkan. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali ketidakseimbangan dalam hubungan dan mengambil langkah untuk memperbaikinya, sambil tetap menjaga rasa hormat dan kebaikan hati terhadap orang lain. 12. Ketika kehadiran seseorang menghalangi kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kebaikan dalam tindakan. Aristoteles. Stoik memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam dan akan menjauh dari mereka
yang menghalangi kebahagiaan itu. Poin ke-12 dalam panduan Stoik, kita menekankan pentingnya menjauh dari hubungan yang menghalangi kebahagiaan batin kita. Seorang Stoik memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam dan berusaha untuk tidak membiarkan orang lain mengganggu kedamaian dan kebahagiaan pribadi mereka. Contoh, seorang Stoik bernama Atticus memiliki seorang kenalan, Publius, yang seringkali bersikap negatif dan kritis terhadap pilihan hidup Atticus. Sikap Publius ini seringkali membuat Atticus merasa tertekan dan mengganggu ketenangan pikirannya. Atticus, yang berusaha untuk hidup dengan kebahagiaan yang berasal dari kebajikan dan ketenangan batin, menyadari bahwa hubungannya dengan Publius tidak lagi mendukung tujuan-tujuan ini. Atticus memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia berbicara dengan Publius, menjelaskan bahwa sementara dia menghargai masa lalu mereka, dia perlu mengurangi interaksi mereka untuk menjaga ketenangan dan kebahagiaan batinnya. Ketika Publius tidak mengubah sikapnya, Atticus memilih untuk memutuskan hubungan sepenuhnya, memfokuskan energinya pada hubungan yang lebih mendukung dan positif. Dengan demikian, Atticus menunjukkan prinsip Stoik tentang kebahagiaan batin dan ketenangan. Dia tidak membiarkan sikap negatif Publius mengganggu pencariannya akan kebahagiaan sejati dan memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan positif. Ini adalah contoh bagaimana seorang Stoik dapat mengenali hubungan yang menghalangi kebahagiaan batin mereka dan mengambil langkah untuk menjaga ketenangan dan kebahagiaan mereka. Dengan mempertimbangkan tanda-tanda ini, kita sebagai Stoik mengukir jalan kita sendiri menuju kebijaksanaan dan ketenangan, membebaskan diri dari belenggu yang mengikat jiwa. Dalam setiap kata dan tindakan, kita mencari harmoni dengan alam semesta, menghormati diri kita sendiri dan orang lain, sambil tetap teguh pada prinsip-prinsip yang membimbing kita melalui badai kehidupan. Mari kita jadikan teks ini sebagai benang merah yang menghubungkan kita dengan kebenaran yang lebih dalam, memotivasi kita untuk mencapai ketabahan dan pengendalian diri yang lebih besar.